Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Al di Ngobrol bareng Al. Biasa nih di Ngobrol ini kita ngasih tahu informasi-informasi seputar apapun yang pastinya informatif banget dan pastinya bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, pada kali ini kita masih ngebahas soal jurusan kampus nih. Soalnya kan lagi banyak banget teman-teman yang pengen tahu nih jurusan apa sih yang kira-kira cocok buat gue dan kira-kira di situ tuh ada apa aja matkulnya dan pelajarannya susah atau enggak. Nah, pada kali ini di Ngobrol pada episode hari ini kita akan ngundang salah satu mahasiswi dari salah satu universitas di daerah Ciputat. Menurut gue juga ini masih asing banget sih sama gue jurusannya gitu. Makanya kenapa gue mau ngundang dia, karena gue mau kasih tahu nih kalau seandainya jurusannya dia tuh nggak nggak dipandang sebelah mata gitu oleh orang lain. Biar kita tahu, langsung aja kita panggilin dia. Kak Resti. Hai. Halo Kak. Biasa aja. Nah, apa kabar Kak Resti? Alhamdulillah baik. Nah, jadi Kak Resti ini tuh salah satu mahasiswi dari salah satu universitas di bilangan Ciputat. Nih, coba kita tanya dulu ya. Kakak ngambil jurusan apa sih Kak? Gue sekarang lagi ngambil jurusan biologi murni. Biologi murni? Iya. Nah, apaan tuh biologi murni? Jujur gue juga sebenarnya nggak tahu biologi murni itu ngapain. Itu ngapain aja Kak? Biologi murni tuh dia tuh belajar tentang alam, tentang lingkungan, terus tentang mikroorganisme, tentang tumbuhan, tentang hewan-hewan. Jadi hampir sama kayak di pelajaran waktu di SMA, cuman dia lebih mendalamnya lagi gitu. Dibilang sama sih enggak, cuman awal dasarnya itu ada di SMA, jadi nanti pas di perkuliahan biologinya itu dikembangin lebih dalam lagi gitu. Jatuhnya kayak IPA gitu nggak sih Kak? Iya IPA, tapi biologinya aja gitu, khusus biologinya aja. Khusus biologinya aja. Makanya kemarin gue sering banget tuh ngeliat lo observasi kemana-mana gitu, sampai ke pulau-pulau gitu ya Kak? Iya, itu kuliah lapangan, jadi tuh di jurusan gue ada matkul yang namanya sistematika hewan. Itu pertama kali gue field trip ke Pulau Pari. Nah, itu tuh seru banget. Pokoknya kita sambil jalan-jalan, sambil belajar juga gitu. Jadi ilmunya dapet, refreshingnya juga dapet gitu. Enak. Enak, iya makanya. Oh, pantes. Tapi kan matkulnya tuh ada apa aja sih Kak gitu? Kan kayaknya banyak nggak sih kalau untuk di biologi itu? Matkulnya banyak. Dari semester 2 aja, semester 3 aja tuh gue udah ada 5 praktikum. Nah, kalau misalkan matkulnya itu dia ada mikrobiologi, terus habis itu ada biologi molekuler, sistematika hewan, sistematika tumbuhan, fisiologi. Jadi kita tuh belajar bagaimana hal itu dapat terjadi gitu. Jadi kita membuktikan teori-teori yang udah ada gitu. Jadi ada praktikum, ada teori juga gitu? Ada gitu? praktikum, ada teori juga. Jadi kita nggak paham cuman teori aja, tapi kita tahu gitu, oh teori ini hasilnya kayak gini gitu. Iya, bener, jadi kita ngelihat di depan mata kita sendiri gitu. Oh, jadi gitu. Kayak contohnya deh, coba contohnya salah satunya. Apa ya? Yang paling gampang deh. Ya itu misalkan tumbuhan nih, dia kan membutuhkan air. Kalau misalkan nggak disiram, dia pasti bakalan mati atau enggak layu gitu. Itu tentang fisiologi tanaman, fisiologi tumbuhan. Oh gitu ya. Nah. Kenapa sih kok kakak mau masuk biologi itu? Apakah tadi biologi apa? Biologi murni. Biologi murni. Apa sebelumnya Anda pengen kemana gitu? Iya, jadi awalnya tuh gue pengen banget masuk ilmu gizi, tapi nggak dapet kan. Oh, ilmu gizi. Iya, ilmu gizi nggak dapet. Nah, terus akhirnya itu ilmu gizi itu gue ambil pas SBMPTN, terus jalur undangan tuh gue pokoknya ngambilnya ilmu gizi kalau nggak ilmu pangan gitu. Tapi karena nggak dapet, udah hopeless banget. Jadi gue milih ilmu yang hampir mirip dengan hal itu gitu. Kayak kesehatan masyarakat, terus ilmu biologi. Nah, waktu gue daftar di kampus itu, gue milih yang pertama itu kesehatan masyarakat. Jurusan pertama yang gue pilih kesehatan masyarakat. Yang kedua baru biologi. Nah, ternyata pas pengumuman gue dapetnya di biologi, jadi ya udah gitu, belajar ini aja gitu, emang ini yang terbaik gitu. Iya benar. Tapi kalau kayak gitu tuh sempat ngerasa salah jurusan gak sih, atau malah masih relate gitu sama yang ilmu gizi yang tadi pertama mau kakak ambil? Iya, kayak masih relate kok. Jadi ilmu pangan, ilmu gizi tuh gue juga belajar di biologi gitu.
nggak cuman biologi tuh nggak cuman apa namanya di lab, apa nggak di lapangan hura-hura gitu. Kita juga belajar Iya. tentang apa namanya, tentang kimia, nggak kimia juga sih. Taruh ini Lebih ke terdekat apa? aja. Kita pangannya juga ada mikrobiologi pangan gitu. Kita juga belajar itu gitu. Jadi masih relate lah antara ilmu gizi yang dulu nggak gue ambil sama ilmu pangan yang pengen gue ambil dulu tuh masih ada sangkut pautnya sedikit gitu di biologi. Yang penting masih ada relate aja. Berarti Iya. masih semangat gitu lah Masih buat semangat iyalah gitu. harus itu. Nah, tadi kan ada beberapa matkul yang udah dijelasin nih. Itu ada matkul yang paling lo favoritin banget nggak sih? Kayak gue suka banget gitu. Ada. Gue Apa? suka banget sama itu tadi tumbuhan-tumbuhan gitu, fisiologi tumbuhan, sistematika tumbuhan, sama etnobotani. Nah, yang etnobotani ini yang paling interesting banget gitu. Jadi di etno ini belajar tentang bagaimana tumbuhan tersebut dimanfaatkan oleh suku-suku atau di daerah-daerah di Indonesia gitu. Termasuk ketika lo observasi kemarin. Enggak? Gue observasi kemarin tentang jamur yang ada di mana tuh Tangerang. Jadi jamur itu dimanfaatin sebagai apa? Nggak cuma sebagai makanan aja, tapi juga sebagai obat-obatan di daerah itu gitu. Oh, wow. Kan banyak banget nih teman-teman di rumah yang kayak pengen, mungkin ada yang tahu gitu soal jurusan ini. Cuman kayak masih belum tahu itu ngapain sih, apalagi kan kata kakak sendiri peminatnya juga takutnya masih belum banyak gitu ya, belum kayak psikologi, hukum dan yang lain-lain. Buat pesan buat teman-teman mungkin yang pengen masuk, cuman dia juga bingung kayak kira-kira di sini pelajarin apa aja sih, atau ada pesan gitu Kak, kayak di sini tuh lo harus mempersiapkan apa aja kalau mau masuk jurusan ini. Gitu. Intinya sih kalau di biologi siap-siap aja memahami bukan menghafal gitu. Jadi kita tuh harus paham gitu, harus pandai membaca, harus rajin membaca. Sebenarnya nggak rajin membaca juga, kalian tuh bisa nyari-nyari informasi tentang hal ini melalui YouTube, kan bisa belajar lewat situ juga kan. Gitu aja sih intinya, lebih ke pemahamannya aja. Oh, jadi kalau nggak di hanya biologi. tahu aja gitu, tapi harus tahu pahamnya lah Iya, dalam-dalamannya gitu ya. Kan beda ya kalau orang paham sama orang Yang tahu yang doang. hafalan. Oh iya benar. Hafalan. Oh iya benar. Jadi kalau paham tuh harus tahu banget kayak, ya itu lo harus tahu gitu, Iya, nggak cuma sekedar hafal. hafal. Karena hafal juga pasti gampang lah kalau Iya. nggak hafal mah, yang susah tuh emang Iya. memahaminya Iya, banget. kan apa namanya, stigma orang tuh kalau misalkan anak-anak biologi tuh teori banget ya, Iya harus benar. hafalan banget. Pasti. Padahal enggak, kita tuh harus paham gitu, bukannya mahamin doang gitu. bukannya ngafalin doang. Harus paham. Nah, kira-kira kalau seandainya kakak nih udah lulus gitu, itu kira-kira pekerjaan yang relate banget buat kakak gitu, buat jurusan biologi murni ini apa sih ya? Pekerjaan buat kedepannya itu kita bisa di bidang konservasi, bidang laboratorium, kayak misalkan di bidang laboratorium rumah sakit kita bisa di sana. Oh, berarti masih relate banget sama kedokteran jatuhnya ya? Iya, Oh iya, jadi benar-benar. kalau misalkan istilahnya ya, dokter ngeluarin obat-obatan atau resep gitu, itu tuh sebelumnya udah ada penelitian terdahulunya dari anak-anak biologi atau anak-anak dari farmasi gitu. Oh iya benar-benar. Gitu. Jadi apapun yang dibuat tuh ada penelitian Iya. terdahulunya dulu gitu, ada penelitian pendahuluannya dulu gitu. Iya benar. Terus di bidang konservasi kayak WWF, pernah denger kan? Pernah, Ais? Iya. pernah. Nah gitu kita bisa di bidang konservasi. Tuh. Oh, nah jadi gitu teman-teman. Iya, luas banget sebenarnya biologi itu. Banget ya, luas banget. Nah. Soalnya sering banget nih gue ngelihat story-nya kakak nih, kayak dia tuh sering banget kayak observasi sampai keluar kota, keluar Iya. pulau. Iya. Tapi itu bukan buat liburan doang kan? Bukan buat liburan doang. Ada tujuan tertentu pasti kan? Iya. Ada satu Ada satu materi yang ada harus kita target. cari di tempat itu gitu. Jadi nggak mesti kita penelitian tuh cuma di laboratorium doang, enggak gitu. Kita bisa nyari di lapangan, tergantung matkulnya apa, tergantung subjeknya Salah apa. satu contohnya gitu. dong kak, waktu kakak kemana gitu? Itu tentang waktu ke Pulau Pari itu tentang sistematika hewan. Tadi kan gue udah ngomong ya, pertama kali gue ke Pulau Pari itu karena matkul sistematika hewan. Nah, di sana itu gue ngamatin sistematika hewan itu, jadi dia pelajarannya tentang hewan ini kingdomnya apa, kayak gitu-gitu. Gue tuh ngambil peminatan pengamatan burung, Ya. kelompok pengamat burung. Nah, salah satu kegiatannya tuh waktu itu ke
Kebun Raya Bogor. Jadi kita pengamatan di sana tuh ada burung apa aja, burungnya tuh lagi ngapain, tentang perilaku hewannya Oh, gitu. sampai ke situ-situnya? Iya, itu seru sih. Iya sih pasti. Iya, seru banget. Berkelompok pasti dong. Heeh. Rame-rame berarti Iya. ya. Oh, wow. Tuh. Jadi gitu teman-teman yang ada di rumah, kira-kira kayak gini nih kalau ngambil jurusan biologi murni. Jadi sebenarnya banyak banget lah ya itu manfaatnya pasti, dan itu masih relate banget, nggak terlalu jauh. Kayak tahu biologi pasti biologi tuh kayak gini itu enggak banget. Jadi kita bisa tahu banyak dari salah satu narasumber kita ini, Kak Resti dari jurusan biologi murni. Jadi cukup sampai situ aja deh teman-teman. Apa masih ada yang mau ditambahin nggak? Udah, Kira-kira? gitu Udah, aja. oke. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, jadi pada hari ini kita udah ngobrol bareng Kak Resti dari salah satu mahasiswa jurusan biologi murni. Mungkin itu juga gue baru pertama kali dengar banget sebenarnya. Iya. Nah, ini buat teman-teman di rumah mungkin yang pengen masuk situ juga atau emang ada minat, kalian bisa belajar banyak nih dari Yang Kak suka Resti. kepo-kepo gitu, Pasti. yang penasaran banget tentang kenapa sih kayak gini gitu, itu bisa banget masuk ke Banget dong ke jurusan ya, biologi murni ini. Jadi gitu teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah nih yang udah nonton ngobrol pada episode hari ini. Mungkin kalau teman-teman bingung kayak mau jurusan apa lagi sih yang kita bahas di ngobrol ini, kalian bisa langsung komen di bawah, like dan share juga video ini biar teman-teman kalian juga tahu. Jangan lupa juga subscribe biar kita makin semangat bikin video. Nah, cukup sampai sekian video pada ngobrol hari ini. Kalau gitu, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Dadah.